Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juno Trading ID. Jadi, sesuai dengan yang saya minta diskusikan dengan kalian semua di channel Telegram Juno Trading ID, dan memang saya ada kasih beberapa opsi untuk analisa pair major yang sesuai dengan pergerakan DXY. Yang pertama itu ada USD CHF, USD CAD, kemudian ada USD CHF. Nah, dari poll tersebut ya, atau dari polling tersebut, itu yang paling banyak peminatnya adalah si USDJPY ini. Makanya mulai hari ini saya akan coba update kembali. Ya, sebenarnya bukan update kembali sih, tapi akan membuat update mengenai USDJPY itu. Sebenarnya dulu saya sempat membuat update mengenai USDJPY, cuma memang itu bukan jadi daily video atau bukan daily analisa. Tapi untuk hari ini saya akan coba untuk memulai daily analisa daily untuk si USDJPY ini sesuai dengan permintaan kalian pada saat polling kemarin. Jadi terima kasih bagi yang sudah membantu saya untuk melakukan polling, ya, salah satunya itu untuk, merekam atau membuat daily video mengenai si pair major yang searah dengan pergerakan si DXY ini sendiri. Oke, mulai hari ini kita akan bahas dulu ya, sini saya ada beberapa mapping, ya memang, mapping ini belum jadi. Tapi kalau yang kita perhatikan di sini, itu yang dot kuning ini, itu artinya adalah pergerakan dari si USDJPY selama dia berada di atas trendline. Jadi kalau kita perhatikan pada tanggal 10 November kemarin, dia itu breakout dari trendline kemudian lanjut turun sampai ke bawah saat ini di harga di 138,6 ya 138,6 ini merupakan area SNR-nya juga kalau kita lihat di 4 jam ya. Untuk sehari ini kalau kita lihat nih swing high-nya dia itu memang bertepatan dengan area high-nya yang sebelumnya. Oke, di sini bertepatan dengan area high-nya di 140,68. Kemudian di sini kalau kita lihat lagi memang, secara struktur harga itu dia masih turun. Jadi kalau si JP series ini biasanya dia jarang untuk melakukan retest. Jadi kalau dia udah turun, dia akan lanjut turun sampai benar-benar dia menemukan titik support terendahnya atau terkuatnya dia, baru dia melakukan retest kembali. Nah, kalau kita lihat di sini memang ada area order block ya. Ini order block sini itu kurang lebih di level harga 140. Kita tandain dulu sini 140, kemudian 142. 140,98 sampai 142,377. Ini adalah area order block-nya dia yang menandakan bahwa ini bisa jadi area sell kita juga sebenarnya di sini. Yang stop loss-nya di mana? Stop loss kalau kita menggunakan area ini berarti kita selalu tempatkan di luar kotak ini atau di atas kotak ini begitu. Dengan target di mana? Kalau kita lihat di sini targetnya itu kita cari aja support-nya ya. Sini ada support-nya lagi di 136,7, kemudian dia cenderung naik lagi retest. Kemudian cari lagi untuk area support di sini ada lagi satu. Oke, kita tandain dulu sini. Nah, kalau untuk penurunan terendah sih kalau saya perhatikan memang cenderung ke harga kurang lebih ya. Di harga 131,79 sampai 132,8. Nah, di sini. Ini adalah area demand terendahnya dia. Kalau kita lihat lagi. Nah, ini untuk area supportnya itu ada di level harga 130,55. Jadi gitu. Tapi kalau untuk area demand terendah memang ada di 131, kemudian untuk supportnya itu ada di 130,5. Nah, antara level ini memang kalau kita perhatikan belum ada konfirmasi karena harga juga masih ada di 139. Jadi pada saat harga sudah sampai di sini nanti akan saya coba info kembali kepada kalian baik itu di channel YouTube ataupun di channel Telegram. Nah, kemudian kalau kita lihat ini struktur harga ya. Jadi struktur harganya itu kan dia udah breakout dari trend line. Jadi di sini saya membuat struktur harga turun. Dia akan berubah menjadi struktur harga naik lagi kalau misalkan dia berhasil break dari mana? Dia berhasil break dari 142,42 ini. Ya, dari high yang sebelah sini nih. Nah, perlu kalian ingat kalau dia break dari high yang sebelumnya untuk struktur harga turun, artinya dia berubah menjadi struktur harga naik. Nah, tapi di sini kalau kita lihat karena dia sudah berubah, sudah break dari trend line-nya, maka mungkin kenaikan dia itu akan agak diuji di area trend line ini begitu. Jadi dia akan turun, retest lagi, baru dia lanjut untuk naik ke atas gitu. Jadi memang, kalau dilihat sih dia untuk naik itu agak berat ya, karena kalau kita lihat lagi dari posisi DXY, ya posisi DXY kali ini dia juga sudah breakout dari trend line gitu. Karena dia sudah breakout dari trend line memang masih posisi untuk
potensi untuk retest ke 109.0, karena ini area breakout yang belum di-retest sama dia sama sekali. Yang artinya USD-JPY ini juga potensi untuk retest lagi ke 145.2 sampai 145.4 ya, kurang lebih sih nanti ke area sini sih. Ya sampai tertingginya itu nanti di harga 146.8. Itu kalau dia mengikuti dari si gerak DXY itu sendiri begitu. Lalu kalau kita lihat lagi kalau untuk untuk si JPY sendiri ya, itu kita lihat coba ke indeksnya. Jadi sini ada indeks yang namanya Japanese Yen Futures. Oke, kalau kita lihat memang dari indeksnya ini dia menguat indeksnya. Jadi untuk kemarin pun dia naiknya cukup banyak ya di sini. Nah, posisinya kalau kita lihat memang dia sudah breakout nih dari low dia sebelum dari swing high dia sebelumnya untuk indeks ini, indeks yen. Jadi memang dia mulai untuk melakukan breakout atau reversal di area tersebut. Nah, ini kalau kita lihat memang dia masih terjebak di area resisten. Kita lihat lagi di sini, ini area resistennya itu di 71.785. Ini belum bisa di breakout, ini ada SNR juga ya kalau kita lihat di sini. Nah, ini dia masih potensi untuk retest kemana? Retest ke sini. Baru dia lanjut untuk naik ke area sini 176.145 yang artinya USDJP juga masih potensi untuk retest ke 145.2 ya, area resisten kuatnya dia di sini atau area support kuatnya yang dijebol ya. Jadi baru dia nanti coba lanjut turun lagi ke bawah begitu. Dia akan lanjut uptrend kalau dia berhasil break dari 145.258 ya, atau berhasil kembali ke atas trendline warna biru ini ya begitu. Oke, jadi mungkin ini untuk mapping dari si USDJPY. Jadi memang secara pergerakan dia masih downtrend ya, kecuali tadi ada beberapa poin yang saya sebutkan dan saya jelaskan untuk dia berubah menjadi uptrend begitu. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dulu penjelasan dari saya, dan sampai jumpa pada video berikutnya.